Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faru BMI Construction Channel. Channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Baik geng, ada kisah menarik di video ini berdasarkan pengalaman seorang teman kita yang berasal dari Medan. Ceritanya gini geng, beliau ini datang ke Johor Bahru semata-mata untuk mengikuti rekalibrasi pati pulang di Jabatan Imigresen Johor Bahru, Wisma Persekutuan Blok B. Jadi setelah melihat video saya tentang penginapan di Tulang Laut, tentang jadwal tiket Johor Bahru, tentang proses di Wisma Persekutuan, jadi beliau ini memutuskan untuk daftar STO di Wisma Persekutuan atau di JIM Johor Bahru. Dan kemudian setiba sampai di Johor Bahru, beliau ini menginap di penginapan yang seperti saya post di video saya sebelumnya tentang penginapan murah di Tulang Laut. Dan akhirnya hari keesokannya terus temu janji di Wisma Persekutuan. Dan anehnya, sebelum temu janji itu, saya sempat ketemu dengan beliau. Kemudian saya mengecek pasportnya, dan ternyata di situ poinnya, geng, ternyata pas atau permit kerjanya itu mati bulan 6, dan sedangkan bulan 6 itu adalah masa PKP. Nah, poinnya di sini, geng. Ini satu pembelajaran untuk teman-teman semuanya dan satu pengalaman juga. Semoga video ini juga bermanfaat untuk jadikan pengalaman dan untuk dijadikan acuan untuk teman-teman semuanya, terutama yang permit expired atau visa expired waktu PKP. Jadi ceritanya gini geng, si kakak ini setelah saya cek pasportnya, ternyata permitnya expired bulan 6. Nah, bulan 6 itu waktunya PKP, masa PKP. Dan di situ saya bilang ke kakaknya, Kak, kenapa nggak bagi tahu awal tentang cerita ini? Dia nggak paham, geng. Jadi gini, permit atau visa expired waktu PKP itu tidak diwajibkan untuk membayar kompon, tapi hanya membuat memo check out, dan itu biayanya sekitar 100 sampai 150 saja. Itu saya kurang pasti. Sekitar gitu aja, geng. Dan sisi positifnya, di memo check out itu tidak kena blacklist. Nah, poinnya di situ, geng. Kita harus cermat. Saya tanya balik ke kakak itu, kenapa nggak cerita dulu sebelum masuk STO di Johor? Dia nggak paham, geng. Jadi saya pahamkan untuk geng-gengku semuanya, khususnya yang visa atau permit expired waktu PKP itu nggak diwajibkan untuk membayar kompon, geng. Ikut rekalibrasi, cukup membayar check out memo, dan itu bebas untuk di blacklist selama 5 tahun. Jadi gitu, geng. Oke, geng, gimana ceritanya? Langsung aja nanti kita interview kakaknya, pengalamannya sampai di sini dan ikut program ini, apakah diterima, apakah ditolak sesampai di JIM Johor. Pastikan tonton terus sampai habis. Yang belum subscribe tuh, geng, silahkan subscribe, geng, karena subscribe itu gratis. Karena subscribe, geng semuanya, itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang kehidupan buruh migran Indonesia, TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Oke, kita langsung interview beliau, gimana ceritanya, penjelasannya. Semoga bermanfaat. Check it out. Baik, geng, sekarang ini saya di Berjaya Waterfront. Kita akan tanya-tanya ke akak saya yang satu ini dari Medan, gimana pengalamannya. Semoga video ini bermanfaat dan jadi bahan inspirasi untuk geng-gengku semuanya. Di samping saya sudah agak hai kak. Hai. Hai. Hai semua. Hai. Oke, geng, kak, ini yang aku ceritain tadi tentang pengalamannya. Nggak tahu kalau masa PKP atau visa permit yang mati waktu PKP itu bebas bayar kompon. Nanti kita tanya-tanya
Pengalaman beliau masuk di Wisma Persekutuan kayak apa? Kak, dengan siapa Kak? Dengan Risma Ya, Risma dari Medan, asal dari Medan. Sebelum ini kerja di mana Kak? Medan. Kerja di Sahalam, Selangor. Selangor. Sebagai Cleaner. cleaner. Terus kenapa memutuskan untuk ke gym Johor Bahru? Saya mau ngambil time cepat. Oh gitu. Udah nggak sabar mau ambil ke KL, jadi ngambil jauh-jauh ke Ke gym Johor. Betul. Lihat konten-konten saya sebelumnya tentang gym Johor atau penginapan di Stulang. Iya, lihat dong. Lihat Oke, semua, oke, udah tahu. oke. Oke, kita cerita dulu ke teman-teman gimana prosesnya. Sedangkan Kak ini jauh-jauh dari Salam tadi. Salam. Salam sampai ke sini. Ceritain nggak gimana awalnya? Sebenarnya mudah aja. Semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Yang penting nggak usah takut gitu. Oke. Ikuti prosedur aja, SOP semuanya. Nanti ada diarahin sama security-nya, sama orang imigrasinya, diarahin semua. Ya udah dapat semuanya tanggal 4 kemarin. Oke. Udah selesai. Oke. Besok saya balik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Tiketnya besok balik ya? Iya. Oke, sebelumnya waktu kita ketemu sebelum STO tuh pernah saya tengok pasportnya. Ternyata permit expired waktu PKP. Betul. Jadi gimana Kak? Cerita di dalam tuh gimana? Katanya saya dikasih 2 pilihan. Sementara kan saya dari Selangor. Oke. Tapi saya di Putrajaya itu nggak dapat waktu yang cepat. Oke. Sementara saya itu mau yang waktunya cepat, soalnya urgent. Jadi saya pindah ke sini karena permit saya mati saat PKP. Jadi saya juga nggak bisa balik. Oke. Kemarin dikasih 2 pilihan. Katanya kamu mau ambil com di tempat pembuatan permit kamu itu, atau kamu ikut program rekalibrasi pulang. Jadi intinya permit expired waktu PKP itu tidak diwajibkan untuk bayar kompon. Betul. Disebabkan dalam permit itu alamatnya Selangor, betul? Betul. Jadi harus buat memo check outnya itu di Selangor. Sedangkan sudah terlanjur ke gym Johor. Betul. Jadi ada 2 pilihan itunya, geng. Harus balik ke Selangor, membuat check out memo, atau tetap di gym Johor untuk proses rekalibrasi. Betul. Tapi karena saya nggak mau Ribet, akhirnya memutuskan untuk ikut rekalibrasi. diteruskan di sini dan ikut rekalibrasi. Dengan resiko blacklist 5 tahun. 5 tahun. Sedangkan kalau buat check out memo itu non blacklist, geng. Betul. Jadi tidak di blacklist dan biayanya sekitar 100 sampai 150 saja. Betul. Jadi harus bisa benar-benar harus memilih ya gitu, paham semuanya. Ya pokoknya lihat-lihat lagi video-video yang sekiranya penting menurut informasi yang teman-teman penting gitu. Informasi semuanya harus tahu. Dan kemarin sempet ada temen di STO itu katanya dia sampai ketipu sama agent. Nah, ini yang perlu kita tekankan. 1.000 itu untuk apa aja? Katanya 1.000 itu pokoknya dia semua minta 1.000 sampai Batam gitu, dan ternyata terus uang 1.000-nya dibawa kabur sama agennya, dia nggak balik-balik, jadi dia ngurusin sendiri gitu. Jadi balik lagi ngurus sendiri. Betul. Jadi pesan kita, geng, perbanyak informasi tentang rekalibrasi proses pemulangan ini. Semuanya nggak susah kok. Masa geng-gengku semuanya kalah sama kak yang perempuan yang jauh-jauh dari Salam bisa berjaya di gym Johor. Oke kak, sharing tentang proses di dalam gym tuh. Gimana prosesnya? Mulai dari awal. Prosesnya kita cuma nanti kan kita udah tahu jamnya, kita jam berapa. Nanti dipanggil sama security-nya. Terus kita nanti diarahin sama security-nya kemana aja. Terus nanti naik di sana kita antri seperti biasa. Nanti ya ditanya ya gitulah. Terus nanti ada counter lain gitu. Terus kita langsung bayar, foto semuanya udah selesai, nanti tinggal tunggu pengambilan paspor, nanti dikasih tahu jam berapa gitu. Alhamdulillah berjalan semua dengan lancar, nggak ada ribet. Ada pertanyaan macam-macam? Nggak ada, cuman ya
itu orang imigrasinya juga nggak bakalan nanya banyak karena ini rekalibrasi pulang. Nggak ada ditangkap, nggak usah khawatir, nggak usah was-was lah pokoknya semuanya. Oke, kasih penilaian untuk pegawai Jim Johor 1 sampai 10. Tentang pelayanan. 9 mungkin. 9, mantap. 9. Bisa diajak bercanda juga, jangan serius-serius banget. Bercanda. Ya betul. Jadi untuk geng-gengku semuanya yang kebanyakan kosong di sini bertahun-tahun, jangan takut untuk program rekalibrasi ini. Nggak bakalan kena tangkap, nggak bakalan dimarahin, nggak bakalan diinterview banyak-banyak. Jadi pastikan persyaratannya dilengkapi dan paham betul untuk prosesnya. Yang banyakin informasi. Nah, itu yang penting. Yang banyak pertanyaan, apa yang dibawa untuk temu janji itu? Pokoknya print STO, temu janjinya, print paspor, fotokopi paspor, dengan tiket, mau tiket ferry atau tiket pesawat terserah. Kemudian 3 itu aja. Dan jangan lupa bayar komponnya 500. Harus pakai kredit debit atau kredit card, ATM card atau debit card. Betul. Untuk wilayah Johor, jadi Jim Johor hanya 2 cara aja geng, ATM card atau debit card. Betul. Gak ribet. Semalam proses dari jam berapa, Kak? Dari jam 2 sampai jam 6 deh. Tapi kita ya yang penting sabar aja, kita harus ngikutin proses. Oke. Intinya jangan khawatir, tetap berdoa, usaha, pokoknya niat yang baik-baik aja semuanya. Insya Allah lancar semuanya. Pokoknya teman-teman semuanya nggak usah takut. Oke, pesan-pesannya untuk teman-teman yang masih di dalam, takut mau keluar atau takut gagal untuk proses ini. Coba pesan-pesannya gimana? Yang penting kita paham, ikuti prosesnya. Malu bertanya, sesat di jalan atau jalan-jalan. Jalan-jalan, betul, mantap ini kalimatnya. Betul, begitu. Jadi geng-gengku semua masa mau kalah sama kaknya ini jauh-jauh dari Salam loh, dari Medan, cuma sendiri 1 orang, terus ke Johor. Sampai sini cuma lihat konten saya tentang penginapan dan tinggal di situ. Di sana sharing dengan teman-teman gimana prosesnya, tambah pengalaman lagi di situ. Alhamdulillah banyak teman-teman orang baik-baik di sini semuanya. Yang penting kita niatnya baik aja. Mantap. Semuanya satu nasib di sini, satu nasib sesama perantauan. Oke Kak, terima kasih untuk sharingnya ke teman-teman. Dan sekali lagi selamat sudah berjaya untuk rekalibrasi ini. Alhamdulillah. Salam dulu sama keluarga di mana, di Medan. Halo semuanya, pokoknya siapapun yang melihat aku doakan selamat sampai Indonesia. Yang teman-teman semuanya yang masih ada di Malaysia yang ingin pulang, semoga bisa secepatnya pulang. Nanti nggak kenalin, cepat dibuka sedikit. Jangan loh. Oke, nggak apa-apa. Jangan dong. Untuk pesannya teman-teman yang masih di Malaysia, teman-teman Kakak kerja. Kalau masih betah di sini ya bertahan, tapi tanggung resiko sendiri. Kalau yang mau pulang semoga lancar semua urusannya, bisa nanti bertemu Indonesia dengan cepat. Oke. Untuk keluarga di Medan, I'm coming gitu. Halo semuanya, keluargaku di Medan, di Lampung, di mana aja semuanya, pokoknya saudaraku, semuanya saudara semuslim, semualah. Happy dia kakaknya nih, sudah sukses, sudah dapat tiket, tinggal untuk baliknya saja memang betul happy. Oke Kak, terima kasih, thanks for sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat pengalaman Akak yang satu ini. Semoga jadi inspirasi untuk geng-gengku semuanya yang senasib dengan Kakak ini. Pesan saya jangan malas untuk mencari informasi dan jangan malas untuk bertanya. Oke geng, terima kasih Kak. Bye bye, thanks for watching, see you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.